Selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, gue kali ini mau bahas satu topik menarik ya dari pertanyaan subscribe Uncle Joe. Oke, ini dari sebentar, kenapa miring gini ya? Oke, gini kan masih miring ya. Oke, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah, maklum lah YouTube pemula kan, pakai handphone doang. Oke, teman-teman nih, Uncle mau nanya dong ya dari dari siapa nih? Ahmad Fadrian di YouTube. Kok dia komen. Tapi sebelum mulai, teman-teman, gue punya kedai kopi di Bogor ya, Uncle Joe Coffee Shop. Dan coffee shop, jadi benar-benar coffee shop. Jadi teman-teman kalau datang ke kedai gua memang mau nyari kopi gitu ya, bukan susu shop ataupun mocktail shop, bukan ya, coffee shop. Oke, di garis bawahi. Dan gua nggak terlalu suka dengan mencampur-campurkan kopi dengan rasa-rasa yang lain gitu. Hanya beberapa yang gue eksperimen, tapi tetap utamanya di kopi ya. Anyway, sejak 2018 gue bikin pelatihan workshop bagaimana membangun sebuah bisnis kopi atau kedai kopi dengan budget yang terbatas, dengan budget minim. Sejauh ini sudah ada 150-an outlet yang gue lahirkan, dan ada 300-an lebih orang yang gue bina, yang gue mentoring, sampai mereka nggak butuh lagi gue gitu ya. Semakin gue tidak dibutuhkan, semakin sukses ya gue ya. Jadi gue punya target supaya teman-teman bisa mandiri secara finansial sehingga mereka bisa fokus kepada yang utama gitu, which is pasangannya, anaknya, keluarganya, orang-orang yang mereka sayang. Nah, sekarang banyak orang banting tulang membangun bisnis, kerja, meninggalkan justru anak dan orang-orang yang dia sayang. Nah, mimpi gue adalah melihat teman-teman di sini yang jadi entrepreneur, pengusaha, bukan fokus kepada duitnya nanti, tapi kepada orang-orang, circle-nya lu gitu ya. Mudah-mudahan nangkep. Oke, balik lagi ke topik ini. Jadi Ahmad Fadrian ini dia nanya nih ya, gimana cara mengatasi fixed cost yang terlanjur bengkak? Terlanjur bengkak, fixed cost ya, ini fixed cost. Sehingga target penjualan melampaui rata-rata penjualan. Apa marginnya yang dipangkas di bawah 10% atau nekat investasi di bidang promosi untuk mencapai target yang diinginkan? Karena sesuai keadaan kedai saya sekarang ini, Uncle, si yang menyewakan tempatnya menaikkan harga 2 kali lipat. Terus gue tanya dong, emang berapa sewanya sekarang, rata-rata harga minuman dan makanan berapa, biar bisa gue ukur. Jadi dari 2 juta harga sewa per bulannya menjadi 4 juta per bulan. Dan dia sewanya per 3 bulan. Kalau waktu itu dia sewa 2 juta berarti langsung bayar 6 juta di muka. Kalau sekarang harga sewanya 4 juta, artinya dia perlu bayar per 3 bulan tuh 12 juta. Dan 4 juta per bulan ya oke. Rata-rata minumannya 15.000 sampai 25.000, lalu makanannya rata-rata 15.000. Oke, begini, ini perspektif gue ya. Perspektif gue aja, bukan bermaksud ngajarin, tapi hitung-hitungan bodohnya gue lah. Ya, ini sewa tempat kalau gue hitung per bulannya itu 4 juta. Gue hitung lagi fixed cost gaji karyawannya mungkin pas setengah juta dengan 3 orang karyawan. Ini gue asumsi aja ya, jadi berdasarkan komen-komen gue ini, gue mengasumsikan ya, tapi faktanya nggak tahu nih si Ahmad. Nanti lu tinggal komen aja di video ini. Gaji karyawan, listrik, air, wifi, pulsa gitu yang mungkin dibutuhkan, mungkin 1,5 per bulan. Raw materialnya mungkin 5 juta per bulan. Jadi total biaya operasional si kedai ini, fixed cost dan variable cost-nya gue hitung 15 juta per bulan. Asumsi ya, ini asumsi ini, bukan aktual. Aktualnya mesti Ahmad yang menjawab. Gue cuma berasumsi aja dari diskusi singkat di komen di YouTube. Oke, kalau gue hitung, seandainya tadi rata-rata minuman 15.000 sampai 25.000, gue ambil tengahnya yaitu 20.000. Lalu makanannya 15.000, nah gue jumlahin ya. 20.000 ditambah 15.000 artinya ketemu satu angka 35.000. Nah, kita bagi 2, 17.500 ya. Anggap aja makanan gak ada, jadinya 1 cup 17.500.
ya. Itu asumsi gue blend lah, ini cara ngitung tradisional aja. Jadi teman-teman yang ahli ya, silakan komen. Ini hitung-hitungan bodoh aja supaya gampang diduplikasi, gampang diikutin. Anggaplah 17.500. Kalau sepi-sepinya sebuah kedai kopi atau sebuah usaha yang lu bangun ini harus mendapatkan penjualan 50 cup per hari, ya. 50 cup per hari, which is ada Rp875.000 omset per hari. Kalau lagi kondisi sedang, ya 100 cup per hari. Kalau lagi rame itu 150 cup per hari. Nah, ini gue bedah. Kalau misalkan lu omsetnya sepi, yaitu 50 cup per hari dengan rata-rata harganya 17.500 makanan dan minuman, itu omset sebulannya 22,7 ya juta. Kalau dikurangi fixed cost ya 15 juta gitu. Berarti sisa uang ada 7,7 juta tuh. Itu sepi-sepinya ya. Lo udah menyimpan net profit lu 7,7 juta. Kalau lagi sedang nih, ada 100 cup per hari, fixed cost-nya gua anggap sama aja ya. Lu bisa asumsikan naik 10% atau apa, tapi biar gampang ngitung sama aja deh fixed cost-nya. Dan variable cost-nya 15 juta ya. Omsetnya 1,7 per hari, yaitu sebulannya 45,5 juta dengan fixed cost-nya 15 juta. Seharusnya sih fixed cost semakin omset besar, variable cost-nya makin tinggi, tapi gua anggap ini biar gampang ngitung ya. Sama aja. Berarti ada fixed cost 15 juta itu lu menyisakan net profit 30,5 juta per bulan. Jadi target 100 cup per hari itu udah harus. Kalau misalkan rame nih hariannya tuh 150 cup per hari, itu kurang lebih per hari itu 2,6 juta. Berarti sebulannya gue hitung 26 hari ya, 1 minggu ada libur 1 hari, which is 26 hari kerja aja. Kalau misalnya lagi rame nih 150 cup per hari, itu 2,625 per harinya juta. Sebulannya itu 68,2,5 juta. Kalau fixed cost dan variable cost-nya di 15 juta, ya oke deh, di 30 juta dah ya. Si variable cost dan fixed cost-nya. Karena lagi rame nih, berarti material lu lebih banyak pengeluaran. 50% aja. Dari 68,2 dikurangi 50%-nya, which is 30 juta, berarti lu mesti menyisakan 38,2,5 juta, men. Nah, artinya kalau misalkan lu bilang ini ada si Ahmad ini memposisikan gara-gara si penyewa menaikkan 2 kali lipat harga sewanya. Nah, jadi si Ahmad ini kalau gua simpulkan menempatkan sumber masalah itu di eksternalnya dia. Ya, karena gara-gara faktor tempatnya dinaikin, akhirnya gue bagaimana nih cara buat naikin bla 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 gitu ya. Nah, saran gue adalah kejar target dari hitung-hitungan kasar bodoh gue ini. Saran gue buat Ahmad adalah naikin penjualannya gitu. Itu udah wajib ya. Kalau misalkan lu di bawah 50 cup per hari, gue sih berani simpulkan kerjanya apa kita gitu. Kalau di bawah 50 cup hari, ini gue anggap paling sepi kan 50 cup nih. Kalau misalkan di bawah 50 cup per hari, ya kita nggak usah bisnis lah. Mendingan kerja. Ya enggak sih? Kita kan mau bisnis itu kan mau cuan, kita mau dapat freedom ya. Jadi 4 juta per bulan itu angka yang nggak gitu mahal sebetulnya per bulan sewa tempat. 4 kali 12 kan 48 juta ya. 48 juta aja per tahun. Dibanding di kota Bogor, di Jakarta itu sewa per tahunnya harga, itu agak mengerikan harga-harga sewa tempat sekarang. Jadi kalau misalkan lu komen dengan sewa 4 juta per bulan itu mahal, atau lu gara-gara dinaikin 2 kali lipat, artinya yang perlu direvisi adalah bisnisnya lu, dikoreksi nih. Ini gimana nih trafficnya, kenapa dengan 4 juta aja lu keteteran gitu dengan 4 juta si sewa tempatnya. Jadi bagusnya menurut gua naikin omset penjualannya minimal di 50 cup itu sepinya ya. Kalau target realistisnya menurut gua di angka 100 cup per hari. Nah, banyak cara ya, gua udah banyak bikin video di sini cara promosi, cara traffic sama konversi.
banyak cara buat manage keuangannya, memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha. Banyak banget. Kalau lu mau kumpulin materi-materi gue di YouTube, itu udah cukup bisa membuat bisnis lu running well. Nah, jadi lu nggak perlu khawatir Ahmad sama harga sewanya, bahkan di 6 juta per bulan pun harusnya masih nggak perlu takut gitu ya. Jadi upgrade penjualannya, naikin. Solusinya adalah traffic sama konversi. Udah gitu doang sih kalau dari gua. Semoga lu nangkep dan lu coba koreksi ya. Poin gua adalah kejar di harian lu di 100 cup per hari. Itu udah angka target minimal. Minimal lu punya goals harian, gua harus 100 cup per hari, ya. Lu bisa punya net profit 20 jutaan lah, 20-30 juta per bulan, gitu. Lumayan loh. Ya, nabung, uangnya lu investasi di tempat lain, cari puterin lagi uangnya. Usaha aktif income kita, dapat uangnya kita taruh di biar punya aset, supaya aset itu bekerja buat kita. Sehingga one day lu punya titik di mana lu ngalamin kebebasan secara finansial. Gitu aja dari gua, semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga menjawab ya keraguan lu. Dan semoga sukses usahanya. Semoga kita bisa ketemu juga, ngopi bareng, kita bisa ngobrol bareng. Thank you ya, lu udah berkarir di dunia usaha, lu bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang, bisa membuat ekonomi buat daerah di tempat lu agak sedikit meningkat. Dan gue percaya setiap kali kita berusaha, kita berjuang, pasti akan ada hasilnya. Ya, konsisten dan persisten itu udah prinsip wajib dimiliki seorang pengusaha. Jangan takut, angka segini bukan angka yang kecil. Bukan angka yang besar gitu ya. Lu pasti bisa lebih dari ini. Selamat mencoba, sampai ketemu. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.